Dengan Edo dari GetNotes, kali ini kita akan membuat graph atau script Dynamo untuk penulangan atau rebar. Jadi di sini saya punya beberapa kolom ya untuk contoh. Ada yang mulai dari yang kecil, tingginya berbeda, menengah ukurannya sampai yang besar, dan juga ada yang slanted atau miring ya. Di ini semua akan kita proses di Dynamo. Untuk Dynamo sendiri, kita akan menggunakan dari package structural design. Jadi kalau belum punya, silahkan diinstal. Terus di sini ada rebar create from curve. Jadi ada satu kelemahan untuk membuat rebar lewat Dynamo ya. Jadi kalau kita menggunakan add-in atau add-on termasuk Dynamo, itu rebarnya tidak akan punya constraint. Artinya kalau ukuran kolomnya berubah, kalau selimut betonnya berubah, itu dia tidak akan menyesuaikan secara otomatis. Ya, kalau kita buat secara manual, dia kan ada constraint-nya. Nah, ini nggak akan berubah secara otomatis. Jadi harus kita hapus rebarnya, lalu kita ulang menggunakan script ini. Oke, jadi di sini kita lihat ada beberapa input ya. Jadi curve ini nanti dari kelilingnya kolom ya, nanti terus yang rebar style dan lain-lain ini dari package-nya juga. Ya, kita isi dulu ya supaya nanti lebih memudahkan. Rebar style ini misalnya saya mau pakai yang stirrup tie. Terus rebar bar type. Ini saya mau pakai yang katakanlah ukurannya 16 ya. Nanti bisa kita ganti. Terus ada hook type. Ya, ini misalnya yang stirrup tie 135 derajat. Ini kita samakan ya, yang start sama end. Terus untuk hook orientation, saya akan pakai string. Di sini arahnya adalah right. Sama untuk start dan end juga. Oke, nanti host element dan vektor ini juga kita ambil dari kolomnya. Oke, sekarang kita geser dulu. Di sini saya akan pilih kolomnya. Ini adalah kolom ini semua. Oke, ini saya expand. Oke, sekarang dari kolom ini kita akan ekstrak surface-nya. Jadi saya akan ambil yang namanya elemen faces. Ya, ini sekarang kita ambil face-nya. Ya. Oke, jadi di sini kita punya, oke ini sudah zoom. Oke, kita punya beberapa kolom ini tadi ya yang kita sudah pilih ya. Terus ini sekarang dibagi-bagi menjadi surface ya. Jadi ini kolom yang pertama misalnya, ini surface yang 0 itu adalah yang paling bawah, 1 2 3 4 adalah sekelilingnya, dan nomor 5 adalah face yang paling atas. Jadi yang mau saya ambil adalah ini yang nomor 0 di setiap kolom. Jadi sekarang yang pertama saya akan ambil kurvanya dulu ya. Jadi saya ambil surface perimeter curve. Jadi saya ambil kurva sekeliling semua kolom ya. Ini kita lihat dia sudah ngambil kurvanya. Ini kita lihat semua berbentuk line. Nah, saya hanya perlu kurva yang paling pertama ini ya. Jadi ini kalau saya hide ini, saya oke, ini adalah yang paling bawah. Ini sudah di atasnya. Jadi ini yang paling bawah ya. Terus yang ini sudah mulai di atasnya, sekelilingnya. Terus yang ini juga. Jadi saya mau ambil yang ini, 4 pertama ini.
Jadi untuk yang 0, yang pertama, yang ini juga 0, yang indeks nomor 1 dan seterusnya. Jadi saya akan ambil menggunakan list first item. Ini saya hubungkan. Oke, kita cek apakah dia sudah mengambil item yang benar. Oke, kita lihat di sini ternyata dia mengambil semua curve atau kurva dari kolom ini. Jadi dia hanya mengambil ini ya, dari nomor 0 ini semuanya. Padahal saya cuma mau ngambil yang di bawah ini, tapi untuk setiap kolom. Jadi saya harus geser ya. Kalau kita lihat ini adalah list nomor yang nomor 0 ini, tapi dia ada di level ke ya, kita lihat ini ada beberapa level ya. Jadi ini saya lihat use level, saya geser ke level 3. Nah, ini baru dia benar. Nah, jadi ini adalah cara memanfaatkan level di list. Ya, sekarang kita sudah benar ya, sudah memilih semua kurva ini. Ada yang kepilih. Oke. Nah, ini sekarang saya harus offset dulu. Ya, kalau kita lihat ini kan dia adalah keliling dari kolom. Nah, untuk penulangan kan dia harus digeser sesuai dengan jarak dari selimut betonnya ya. Jadi sini saya harus pakai offset ya. Saya pakai offset. Di sini ada beberapa jenis offset ya. Jadi kalau di sini adalah polycurve offset many, dan ini adalah polycurve. Oke, kita akan pakai yang offset many, yang polycurve. Kalau saya pakainya ini ya, kalau saya coba pakai number, misalnya selimut betonnya 25, saya ganti nama kurvanya ini, terus jaraknya 25 ya. Ini kalau kita lihat dia putus ya, jadi agak kacau, jadi ada yang masuk ke dalam, terus ada yang offsetnya keluar. Kita nggak mau seperti ini. Jadi caranya supaya dia bisa lebih bisa dikontrol, ini harus kita jadikan polyline atau polycurve kalau di Dynamo istilahnya. Jadi di sini saya bikin polycurve by join curve. Ini saya gabungkan. Terus ini sudah jadi polycurve semua ya. Saya ambil ke sini. Jaraknya adalah 25. Terus dia tanya apakah extend circular. Kita pakai boolean. Ini adalah false ya. Jadi kalau dia true, dia ada seperti filletnya gitu. Jadi kita pakainya yang false. Oke, sebentar nih ada error. Oke, yang pertama dan nol. Oke, ini adalah masalah scaling ya. Jadi ini saya perbesar scaling di Dynamo menggunakan geometri scalingnya menjadi large. Jadi ini karena kita pakai mili, ini masalah ini sering muncul. Dia merasa ukuran ini terlalu besar buat dikerjakan di Dynamo. Nah, ini sudah saya ganti. Ini dia sekarang warningnya hilang ya. Nah, sekarang kita sudah punya curve. Cuma ini ternyata dia larinya ke dalam ya. Kalau kita lihat di sini, dia larinya ke luar. Kita maunya dia ke dalam. Jadi ini saya akan bikin satu perkalian. Oke, saya sengaja di sini bikin perkalian karena saya mau ini nanti jadi input di sini. Jadi misalnya S sama dengan A kali minus 1. Ini adalah
A-nya, ini adalah sine distance. Nah, oke, sekarang dia sudah masuk ya ke dalam ukurannya. Oke, jadi kita sudah punya curve, dan ini saya bisa pakai untuk ini di Dynamo-nya. Oke, terus host element ya, ini sudah tentu ini ya, kolom yang kita pilih tadi. Nah, vektor ini adalah arah kemana rebarnya. Kalau kita lihat di sini, ya, ini kan ada yang miring ya, berarti dia harus mencari vektor itu. Nah, ini yang akan saya ambil adalah dari curve ini. Jadi curve yang pertama, dari face ya, face yang pertama ini saya akan ambil face masing-masing yang di bawah. Oke, jadi saya akan ambil lagi list first item dari ini. Oke, sekali lagi ini juga kita harus ganti levelnya ya. Ini harus jadi level 3. Oke, kalau sekarang kita lihat, oke, ini sudah semua di bawah. Oh, sorry, ini harusnya yang ini. Face. Bukan yang curve, tapi yang face. Oke. Oke, ini sekarang di level 2 kalau ini. Oke, sekarang saya mau cari surface normal at parameter. Jadi normal itu adalah vektor dari face-nya itu, dia menghadapnya ke arah mana. Ini adalah surface-nya, normal at parameter artinya saya mau ngambil jarak dari mana. Karena ini saya mau ngambil dari tengah-tengah, ya saya tinggal isi 0,5. Tengah-tengahnya dari arah U, tengah-tengah arah V. Ya, kalau kita lihat ini dia ada vektor yang ke arah Z ya, artinya dia ke atas, terus ini juga, oh ini dia miring, ya, ini kelihatan dia miring, jadi ini yang vektor untuk yang slanted ya. Ini sekarang saya bisa pakai ini sebagai vektor. Oke, kita dapat warning di sini ada collection modified. Oke, di sini saya belum mengexplode ya, jadi di sini saya harus kembalikan ini dari polycurve menjadi curve kembali. Jadi di sini saya harus kembalikan menjadi polycurve. Oke, jadi yang tadinya jadi kita gabung jadi polyline, ini kita export lagi jadi polycurve ya. Jadi tadi ini hanya untuk perluan offset. Sekarang kita bisa sambung ke sini. Oke, sekarang tidak ada warning. Kita coba cek ya. Oke, ini rebarnya sudah terbentuk ya. Ini rebarnya sudah ada. Kita lihat di semuanya, ini juga sudah terbentuk. Tapi ini belum sampai ke atas ya. Jadi layoutnya itu belum kita definisikan. Ya, sekarang oke, ini stirrup type. Ini left sepertinya. Oke, benar. Ini kita jadikan left. Sekarang kita buat layout ya. Jadi layout kita coba cek aja di sini dulu. Rebar layout. Jadi dia ada beberapa tipe layout. Jadi ada maximum spacing, minimum spacing, layout as fixed number dan seterusnya. Kita ambil yang as maximum spacing. Ya, jadi di sini rebarnya adalah yang ini. Ya. Spacing
pakai number aja untuk menjadikan input. Misalnya di sini 200, saya ganti spacing atau jarak ya. Terus array length. Nah, ini adalah sepanjang kolom. Jadi saya harus cari ininya, tinggi kolomnya. Oke, sini saya ambil get parameter value by name. Elemen adalah kolom. Terus ini adalah length. Jadi saya mau cari panjangnya. Oke, kita cek. Oke, ini masing-masing panjangnya sudah keluar ya. Sekarang ini saya masukkan ke array length. Oke, kalau kita lihat, oke, ini sudah terbentuk. Tapi sekali lagi ya, dia arahnya ke bawah ya. Jadi saya harus perbaiki lebih dulu. Jadi ini masalahnya sepertinya ada di vektor ini ya. Kalau kita lihat nih vektornya ke bawah ya, minus. Ini saya perlu ubah arahnya. Oke, jadi saya akan pakai node yang namanya vektor reverse. Oke, ini juga kenapa tadi ini string hook orientationnya kenapa kebalik ya? Ini ternyata ya memang vektornya kebalik juga. Oke, nggak apa-apa. Ini kita edit. Oke, kita cek lagi. Oke, ini sudah benar ya. Sekali lagi ini ya apa namanya hooknya kebalik ya. Ini kita kembalikan ke arah right. Oke, ini saya jadikan manual. Saya save dulu. Oke, ini saya close. Kita akan lanjutkan di video lain. Tapi untuk kali ini kita sudah selesai dan ini kita sudah bisa cek ya. Jadi ini semua jaraknya 200 mili mengikuti ukuran kolom masing-masing. Terus ya ini sudah sesuai ya, mengikuti dengan jarak selimut betonnya 25 mili. Jangan lupa like videonya dan subscribe ke channel CADnotes. Nanti kita akan lanjutkan script ini dan kita kembangkan supaya lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.